Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, malam ini kita akan coba lanjutkan kembali ya proses bimbingan kerja praktek, bimbingan pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai draft yang sudah kalian kirimkan ya, yang dikirimkan melalui grup ya, mengenai koper sampai bab 1. Yang dikirimkan di grup sudah saya periksa semuanya. Ada beberapa yang belum sesuai dengan format laporannya ya. Jadi teman-teman semuanya usahakan pertama format laporan itu harus sesuai, wajib ya, di dalam penulisan laporan ini. Mulai dari koper, ini saya akan bahas kembali ya mengenai cara penyusunannya dan pembuatannya. Pertama, di bagian laporan, ya, di halaman laporan diawali dengan penulisan laporan kerja praktek. Nah, layoutnya sudah ada juga di lampiran pedoman penulisan ya, bahwasannya laporan kerja praktek itu dibagi menjadi 2 baris, yaitu laporan dan kerja praktek di bawahnya. Nah, itu spasinya adalah 1. Di sini sudah sesuai 1 ya. Nah, ini 1. Nah, beberapa draft yang dikirimkan di grup itu ada yang 1,5, 1,15. Nah, itu belum sesuai. Nah, ini sesuaikan dulu ya. Ini bahwa penulisan laporan kerja praktik ini adalah 1 spasi. Kemudian, setelah penulisan laporan kerja praktek, itu ada 4 spasi. Ya. Ke bawahnya itu, batas antara kerja praktek dengan nama perusahaan itu 4 spasi. Ya. Nah, kira-kira kalau 4 spasi itu berapa sih kalau di-enter? Nah, ketika saya simulasikan, kurang lebih itu hampir 2 kali enter ya kalau 4 spasi. Jadi kalau ada 4 spasi, nah kurang lebih 2 kali enter. Nah, lebih bagus bisa disesuaikan dengan settingan line spasinya. Jadi spasinya 4, benar-benar 4 gitu, bukan hanya di enter. Kemudian setelah batas ya antara kerja praktek dengan nama perusahaan, kemudian penulisan nama perusahaan. Nah, nama perusahaan ini dengan alamat, kemudian waktu, ini spasinya adalah 1. Ya, jenis hurufnya Times New Roman semuanya ya, di bold. Lalu di bawahnya, batasan antara waktu pengerjaan kerja praktek dengan logo, ya. Nah, kurang lebih itu 4 spasi juga, ya. Atau itu juga bisa menyesuaikan karena judul laporan, kemudian antara waktu pengerjaan, nah itu paling tidak logo itu harus ada di tengah-tengahnya, ya, harus ada di tengah-tengah. Logo ukurannya 7 cm. Ya, logo yang digunakan adalah logo PNG, ya, yang extension PNG yang tidak ada background-nya, ya, seperti halnya di contoh ini. Ya, jadi ukurannya itu diameternya 7 cm, ya, berada di tengah-tengah waktu pengerjaan dan judul laporan. Nah, kemudian judul laporan dibuat dengan size tulisannya adalah 14 dan bold, ya.
kapital, dan bold. Itu ya. Lalu di bawahnya, di sini oleh .2, kemudian nama penulis, dan NPM penulis. Ini juga sama, spasinya 1. Nah, di sini tidak usah memberikan nama .2 ya, karena di format pun oleh .2 nama langsung, itu ya. Misalkan oleh .2 Nanang Nurrahman, NPM-nya berapa? 32 20 00 100. Itu ya. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Nah, di bawahnya, di sini ada program studi manajemen informatika, sekolah tinggi manajemen informatika, DCI. Nah, ini perhatikan. DCI, kemudian STIMIK DCI. Jadi ada STIMIK DCI-nya. Kemudian 2022. Ya. Seperti itu. Ini juga sudah jelas ya ketentuannya, spasinya 1. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang belum sesuai dengan format ini tolong sesuaikan ya. Karena ini apa namanya, dinilai sebagai kerapihan laporannya. Layout, jenis huruf, ukuran, kemudian stylenya bold atau tidak, kemudian ukuran. Nah, itu juga akan menjadi penilaian. Paling tidak ketika penguji nanti sidang, apa namanya, laporannya terlihat bagus, rapi gitu ya, maka itu bisa menjadi nilai tambah ya. Ya. Kalau di awal penguji sudah diberikan kesan tidak baik, misalkan ya, laporannya misalkan masih tidak sesuai, acak-acakan misalkan ya, tidak sesuai format. Nah, biasanya itu yang nanti akan mulai apa namanya, mengembangkan lagi gitu ya. Jadi kemungkinan nanti di bagian lain pun akan apa namanya, diperhitungkan juga ya. Nah, itu koper ya. Kemudian lembar pengesahan ini juga sama ya, sudah jelas. Nilai spasinya 1, kemudian judulnya di sini. Nah, kalau di koper judul laporan itu 14 ukurannya. Nah, kalau di lembar pengesahan itu 12. Di penjelasannya di kanan sudah jelas ya, sudah ada. NPM, kemudian nama pimpinan ini. Ini juga kemarin ketika membuat format lembar pengesahan juga sudah disimulasikan ya. Misalkan yang di bawahnya di sini menggunakan tabel, menggunakan bordernya kemudian dihilangkan. Jadi supaya rapi gitu ya. Daftar isi, kemudian daftar gambar, daftar tabel. Ini kita skip dulu ya. Karena isi dari laporannya pun belum semuanya tuntas ya, baru bab 1. Kemudian di bab 1, ini juga sama, sudah jelas ya. Bab 1 itu spasinya adalah spasi 1, bab 1, bab 2. Kemudian setelah bab 1 dan bab 2, ini setelah bab 1 pendahuluan dengan latar belakang penulisan, ini spasinya 4. Itu ya, spasinya 4. Jadi kalau di enter kurang lebih 2 kali enter lah ya, 4 spasi itu. Kemudian latar belakang dengan paragraf isi dari latar belakang itu spasinya 2 ya. Spasinya 2. Nah, ini nih. Spasinya 2. Kemudian setiap alinea baru, paragraf baru
menjorok 1,27 ya. Jadi kurang lebih apa namanya? Tabulasinya ya 1,27. Lalu setelah beres selesai paragraf isi dari latar belakang, kemudian ini ada di enter 2 kali atau spasinya 4 ya. Jadi batas antara paragraf dengan subbab, misalkan rumusan masalah itu 4 spasi. Yang lainnya sama ya. Yang lainnya sama mengikuti yang di atas. Ada apa saja di bab 1? Ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, metodologi, batasan, dan manfaat. Itu ya. Ini hanya 6 subbab saja. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Amalia Nurbayani. Ya, Pak. Masih mendengar suara? Menyimak nggak? Nyimak, Pak. Rino. Rino. Nggak ada ya. Willy. Hadir, Pak. Taufik. Ada, Pak. Rizka. 5 orang ya. Rizka. Oke. Ada pertanyaan nggak? Dari yang dibahas barusan. Teman-teman kameranya diaktifkan ya. Kameranya diaktifkan ya, sambil saya bisa mengenal. Kameranya diaktifkan ya. Kameranya diaktifkan ya. Kurang lebih nanti selesai jam 8 lah maksimal ya. Kalau sudah tidak ada yang dibahas lagi, jam 7:30 pun bisa selesai ya. Mohon teman-teman diefektifkan waktunya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, biar bisa nanya langsung ya. Ada yang tanyakan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Pak, mau bertanya. Ya. Terkait terkait pengetikan, kan ada kita kan ada yang menggunakan istilah bahasa luar atau bahasa Inggris kan. Itu teh harus pakai garis miring atau gimana itu, Pak? Oke. Pertanyaan bagus ya. Jadi di dalam penulisan karya ilmiah, artikel, setiap bahasa non Indonesia gitu ya, baik itu bahasa Sunda, bahasa Jawa, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada istilah, misalkan ya istilah-istilah, nah itu dicetak miringkan, ya, dicetak miringkan. Jadi kalau misalkan ada ada kalimat atau misalkan huruf atau bahasa Inggris misalkan ya, nah itu dimiringkan, itu ya, dicetak miringkan. Oke ya, siapa barusan teh? Willy ya?
Iya, Pak. Gitu. Ada lagi nggak? Sok. Oke, kita lanjut saja ya. Tiap 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 draft saya buka saja ya. Teman-teman mohon diperhatikan ya, meskipun ini dokumen draft punya Nurul, tapi mohon disimak juga karena supaya saya tidak dua kali gitu ya, membahasnya. Karena ini akan berkaitan dengan draft yang lain gitu. Pertama, layout, perhatikan ya, layout itu marginnya top 4. Nah, ini masih belum sesuai ya, punya siapa? Nurul. Marginnya top 4, bottom 3, left 4, kemudian right 3. Kemudian jenis ukuran papernya adalah A4. Ya, A4. Marginnya top 4, bottom 3, left 4, right 3. Oke. Nah, ini jadi acak-acakan ya, karena tidak disetting dari awal ukurannya. Nah, jadi saran saya pertama adalah layoutnya dulu disesuaikan sesuai dengan yang dimintakan di panduan agar ke halaman yang berikutnya tidak acak-acakan lagi. Nah, laporan dan kerja praktik itu adalah spasi 1. Nah, ini satu spasi 1,5. Nah, itu ya. Kemudian ini juga sama, spasi 1. Nah, dari kerja praktik ke nama perusahaan ini 4 spasi, kurang lebih 2 kali enter. Nah, ini sudah 2 kali enter ya. Kemudian ke bawahnya ini sudah 7 cm belum gambarnya, cek ya. Nah, ternyata gambarnya baru 5,5. Nah, ini harus 7 ya. Tadi yang diminta di laporan adalah 7. Jadi ini kurang besar ya. Saya perbesar dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Posisinya center. Nah, ini spasinya 1. Pokoknya gambar itu ada di tengah-tengah antara waktu pengerjaan dan judul. Nah, ini usahakan posisinya di center dulu. Nama, tidak usah pakai nama ya. Karena tadi di panduan pun tidak ada nama. Nah, cukup seperti itu aja. Ini spasi 1. Nah, ini judul 4 ya, sudah sesuai. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Jadi posisi logo itu ada di tengah-tengah. Ya, lihat saja di sini ada tengah-tengah apa namanya? Bisa dilihat lah. Kalau kurang atas, dikeataskan pakai dibuat oleh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lanjut berikutnya di halaman lembar pengesahan. Sebetulnya lembar pengesahan ini nanti di printnya dibuatkannya di kertas yang berbeda. Jadi bukan di kertas HPS ya. Itu untuk sementara nggak apa-apa lah ya. Karena kan belum sidang. Jadi nanti setelah sidang ini diganti dengan kertas yang lain.
Nah, ini juga sama, spasinya 1. Itu ya. Nah, ini juga sama, spasinya 1. Nah, cuman ini ukurannya 12 ya. Nah, perhatikan teman-teman. Di lambar pengesahan, lihat, ini left indent namanya ya. Nah, ada kelihatan nggak? Di layar ada kata left indent nggak? Ada nggak teman-teman? Left indent. Nah, ini nih. Ada Pak. Nah, left indent itu adalah posisi di mana batas mulai penulisan. Meskipun tadi sudah disesuaikan marginnya, kalau left indent-nya ada di tengah-tengah ruler, di tengah-tengah penggaris ini yang putih, maka ini bisa menjadi batasan mulai pengetikan. Nah, ini harus dikesampingkan. Nah, itu ya. Cek dari atas saja apakah ada yang dari tengah-tengah. Oh, enggak ada. Ini cuman judul aja yang di tengah-tengah tadi. Itu harus dikesampingkan. Nah, ini juga sama oleh nama, NIM. Nah, ini ada di tengah. Nah, ini di blok, kemudian ini dikesampingkan. Nah, itu. Ini juga sama ya, spasinya 1. Yang bawahnya saran saya dikasih tabel ya, jadi tidak acak-acakan seperti ini ya. Kalau ada perubahan, ini harus di-delete dulu ya. Saran saya ini pakai tabel. Kemarin saya sudah contohkan ya. Saya contohkan di pertemuan. Nah, ini teman-teman. Sudah contohkan di pertemuan sebelumnya ya. Rekamannya ada di YouTube, silakan dicek ya. Sekilas saja ya. Nanti untuk lebih detailnya silakan cek lagi di YouTube ya. Nah, ini. Diketahui ya. Ini di tengah-tengah. Ini siapa tadi? Ketua jurusan ya. Namanya siapa? Kemudian ini perwakilan dari apa ya? Pimpinan PT gitu ya. Nanti sesuaikan aja lah ya. Ini hanya contoh saja. Tinggal di tengah-tengah. Lalu ini tinggal di no border. Nah, itu. Saran saya gunakan seperti ini. Kalaupun dengan cara manual yang tadi tidak jadi masalah juga, asal rapi aja kelihatannya. Ketika nanti ada perubahan, itu tidak akan mengganggu tulisan-tulisan yang lain ya. Nah, kalau ingin diperlihatkan lagi ada perubahan, bordernya dinyalakan lagi supaya kelihatan. Itu lembar pengesahan ya. Berikutnya nah, ketika di kata pengantar ternyata di kata pengantar tidak berubah marginnya. Tadi kan sudah diubah ya. Nah, ini harus diubah lagi. Untuk kata pengantar, ini topnya 4, buttonnya 3, leftnya 4, right-nya 3. Kemudian page layout, ini A4. Oke. Oke. Nah, kata pengantar, kemudian ke bawahnya itu enter 2 kali ya. Nah, kurang lebih 4 spasi itu seperti itu. Nah, lihat posisi left indent ini harus ada di posisi ke 0 penggaris.
Nah, sebaiknya ini di blok dulu supaya nah harusnya seperti itu. Tinggal nanti ini nah itu ya. Ini spasinya untuk paragraf 1,5 kalau nggak salah ya. Nah, 1,5. Ini setiap paragraf dikasih batasan 1,27 ya tadi. Nah, kalau 1,27 itu kurang lebih seperti ini. Nah, jangan lupa ini justified ya. Ini harus justified. Nah, jangan yang left. Nah, ini kurang tepat ya. Apalagi yang center. Nah, ini salah banget ya. Atau rata kanan. Nah, pilihnya yang justified, rata kiri kanan. Nah, awas setiap paragraf nanti harus menjorokkan ke bawah ke dalam ya atau di tab. Kurang lebih 1,27. Nah, ini lihat. Ini kurang lebih 1,27. Satunya kan ini 1. Nah, kalau 1 kan segini. Nah, 1,7. Di panduan 1,27. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, nama Bu Ane sekarang ya, DR Ane Yuliana ST. Ya, ST. Nah, gini ya, gelarnya semuanya ya. Teman-teman, perhatikan ya. Bu Ane namanya adalah Ibu Ane, Ibu DR Ane Yuliana ST, selaku Ketua STIMIK DC. Gak usah pakai Tasikmalaya ya, STIMIK DCI aja. Saya Nanang Nurrahman, STMkom ya, salah ini. Mkom dan selaku pembina lapangan teman-teman yang selalu memberi semangat dan arahan untuk menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Nah, sebelum ke teman-teman, ucapkan terima kasih juga kepada pihak PT. Bapak siapa? Misalkan leadernya. Namanya siapa leader? Atau siapa? Kepalanya misalkan atau manajernya atau siapalah yang membantu dalam proses bimbingan ini siapa nanti misalkan nanya-nanya mengenai informasi perusahaan ataupun mengenai mesin misalkan atau alat bantu yang digunakan dalam proses pekerjaan ini siapa. Nah, kalau leader misalkan sebutkan namanya siapa selaku yang apa-apa ya yang membantu dalam. Jadi, silakan jabarkan di sini. Itu ya, teman-teman. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ini di skip. Kemudian ini langsung ke bab 1. Bab 1 ini spasinya 1, ini sudah sesuai ya. Oh, belum. Nah, gitu. Kemudian nah, saran saya ini di spasi satukan dulu ya. 1. Nah, kalau belum sesuai, nah ini tinggal di nolkan pada bagian layout. Nah, ini before after line spasi ini harus 0. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bukan 0,
Kalau tadi kan sebelumnya seperti ini. Nah, lihat pada hasil blok bab 1 dan pendahuluan, perhatikan ya, ini ketika di blok kan blokannya itu apa namanya? Jaraknya adalah sama. Nah, berbeda dengan latar belakang. Latar belakang dengan pendahuluan, latar belakangnya blokannya justru tinggi. Itu ya, berbeda dengan pendahuluan dengan bab 1. Tapi latar belakang dengan pendahuluan, ini blokannya tinggi. Nah, ini harus disesuaikan. Sesuaikannya tinggal di nolkan, gitulah. Nah, ini kan sudah sesuai itu. Lalu, ini 4 spasi ya, tadi sesuai di panduan, ini 4 spasi. Kalau di enter itu 2 kali. Nah, gitu. Itu ya. Kemudian, dari subbab latar belakang dengan isi latar belakang itu spasinya 2. Spasinya 2 ya. Nah, jadi ini tinggal di spasikan 2. Spasi 2. Nah, seperti itu. Ya. Ini paragraf. Nah, paragraf tadi sesuai di panduan adalah 1,27. Jadi tinggal di tab-nya 1,27. Nah, 1,27. Ini udah sesuai ya. Ini justified. Ini ukurannya 1,5. Nah, gitu. Nah, ini juga sama. Ini tinggal yang lainnya tinggal diperubah, ada perubahan gitu. Nah, ke bawahnya juga sama menyusul ya. Ini tinggal disesuaikan ke ataskan dulu, enter. Nah, ini 4 spasi, itu 2. Nah, kurang lebih segitu. Ini maksud dan tujuan. Kalau tidak saja, tujuan saja ya, tidak ada maksud. Nah, tujuan ini spasi 2. Nah, gitu. Batasan masalah. Ini spasi 2. Nah, itu. Tidak ada sistem penulisan ya. Setelah batasan itu, kalau tidak salah, metodologi ya. 1,4. Metodologi. Nah, itu. Kemudian, manfaat. Ada yang kurang, apa ya? Setelah batasan, apa ya? Manfaat itu 1,5 kalau 1,6 kalau nggak salah ya. Latar belakang, tujuan, batasan, metodologi. Rumusan masalahnya, Pak. Oh, rumusan masalah di mana nih? Setelah latar belakang. Iya. Nah, berarti di sini ya, 1,2 itu rumusan masalah. Nah, isi rumusan masalah bla 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 gitu. Oh ya, ini paragrafnya 1,5. Nah, kalau rumusan masalah subbabnya adalah 2. Oh, udah sesuai. Ini batasan 2 spasi. Isinya adalah 1,5. Oh, udah sesuai. Metodologi kemudian manfaat. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke latar belakang. Latar belakang ini diisi oleh bagaimana menggambarkan kondisi di perusahaan, ya.
yang kira-kira seolah-olah ada permasalahan, gitu ya. Seolah-olah ada permasalahan. Kalau di industri kan di perusahaan, kalau seandainya tidak ada ruang lingkup atau departemen yang mengenangani judulnya apa ini, pemasangan marker, nah kira-kira nanti dampaknya seperti apa, gitu ya. Kalau seandainya tidak ada departemen preparation terkait dengan pemasangan marker. Nah, ada permasalahan nggak gitu ya? Judulnya misalkan ini mempelajari proses pemasangan marker di Departemen Preparation Export PT Kinenta. Jadi dijelaskan di sini di latar belakang ruang lingkupnya seperti apa, kenapa harus dipelajari, ya. Seberapa pentingkah proses pemasangan marker tersebut. Gimana kalau misalkan tidak dengan sesuai cara pemasangannya. Nah, itu yang perlu dikaji latar belakangnya seperti itu. Sehingga Nurul mengambil topik atau judul KP ini gitu. Itu kan masalah misalkan ya. Nah, nanti dijelaskan di sini. Nah, di dalam membuat latar belakang itu nanti diurutkannya adalah berdasarkan secara garis besar dulu. Misalkan di sini menjelaskan PT Kinentam Indonesia merupakan perusahaan gerak. Oke, seperti. Jadi menjelaskan dulu PT Kinenta itu seperti apa sih? Gitu. Bergerak di bidang apa PT-nya? Boleh nanti dijelaskan seperti ini. Meskipun nanti PT Kinenta juga dijelaskan secara detail di bab selanjutnya. Nah, ini hanya sekilas saja. Ada berapa departemen sih di sana? Nah, ini di sini jelaskan. Oke. Dengan melakukan kegiatan bahasa, khususnya di penulis berharap semua ilmu serta pengalaman didapat. Nah, perhatikan ya, di sini ada kata di. Nah, ini yang mana ya tadi? Nah, ini ada di departemen. Ini saya kasih warna merah supaya kelihatan. Ada di dapat. Ya. Ini sama-sama menggunakan di departemen. Kemudian yang kedua adalah didapat selama masa kerja. Nah, ini ada kesalahan. Yang benar yang mana? Di departemen Pak yang benar. Nah, berarti ini yang benar. Ini kenapa salah? Lupa Pak, maaf. Di ini dapat digunakan di spasi maksudnya ya. Di spasi departemen bisa digunakan. Jadi ada jarak antara di dengan departemen ini bisa digunakan seperti ini. Kalau di itu menunjukkan tempat, menunjukkan lokasi. Nah, departemen ini kan menunjukkan tempat bagian ya, bahwasannya di PT Kinenta itu ada departemen preparation gitu ya. Maka ini sudah tepat penggunaan di sini gitu ya. Karena menunjukkan tempat atau bagian. Ya, sinyalnya hilang. Sebentar ya. Sudah tampil lagi di layar screen ininya, Word-nya? Sudah tampil belum? Layarnya sudah tampil belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi didapat di sini tidak menunjukkan tempat. Nah, oleh karena itu, ini bisa digabungkan ya.
Ya, misalkan didapatkan, dilampirkan, disatukan ya. Kemudian diperoleh, kemudian, nah ini ada di manual crimping. Nah ini tinggal disatukan saja ya di manual, gitu. Ya teman-teman, di departemen. Nah, oke. Oke, itu di latar belakang. Kemudian rumusan masalah di sini menjelaskan kira-kira masalah apa saja sih yang nanti akan akan dibahas lah gitu. Ya, misalkan mengenai saya kurang begitu paham gitu ya terkait dengan apa ini marker-marker, mungkin nanti secara detail nanti Nurul bisa menjelaskan. Nanti dibuatkan rumusan masalah di sini. Nah, rumusan masalah di sini yang nanti akan menjawab di kesimpulan. Misalkan nih, rumusan masalahnya ada 5 misalkan. Nah, kira-kira 5 itu yang nanti harus disimpulkan di dalam kesimpulan bab terakhir. Jadi rumusan masalah ini harus menjawab di kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah yang dibuat di bab 1. Itu ya. Silakan nanti diisikan di sini. Kemudian subbab berikutnya adalah tujuan. Tujuan di sini tujuan dalam pembuatan laporan ini. Nah, ini jangan ada kata-kata proposal ya. Karena bukan lagi proposal sekarang. Adapun tujuan yang diperoleh dari kerja praktek ini adalah satu, misalkan apa saja gitu. Ya. Batasan. Ini batasan. Batasan masalah itu adalah yang kira-kira tidak ruang lingkup yang akan dibahas itu apa saja. Yang tidak dibahas itu apa saja. Gitu. Masukkan di sini ya. Metodologi itu menjelaskan kalau di panduan itu mulai dari tempat, waktu, kemudian bagaimana cara metode dalam metode dalam proses bekerjanya itu seperti apa, ada nggak metode-metode khusus, misalkan tahapan-tahapannya. Kemudian dalam penulisan laporan pun apa sih yang dilakukan, misalkan studi literatur, mengambil referensi, misalkan mencari referensi dari berbagai sumber, misalkan dari buku atau dari jurnal, ataupun misalkan memperoleh informasi dari pihak-pihak terkait di industri atau di perusahaan. Manfaat untuk untuk pribadi, manfaat untuk kampus, institusi misalkan, dan manfaat untuk si pembaca. Gitu ya. Itu teman-teman secara garis besar ya, kurang lebih di bab 1. Ada pertanyaan nggak? Pak, itu bisa nyambung, Pak. Nurul dulu lah sebelum ke yang lain ya, yang punya dokumennya. Ada pertanyaan nggak? Untuk penulisan praktik itu Pak menggunakan I atau menggunakan E? Kerja praktek itu ya. Kerja praktek aja ditulisnya ya. Kerja praktek. Sudah terjawab ya? Kerja praktek. Jadi penulisan karena kan bukan praktik kerja, sebetulnya sama-sama
sama-sama apa namanya artinya ke sana gitu ya, magang. Tetapi karena apa namanya programnya kerja praktek, KP disebutnya ya, ditulisnya kerja kerja praktek saja, bukan kerja praktik atau praktik kerja. Kalau praktik kerja itu seolah-olah belajar kerja gitu ya. Gitu ya, Nurul. Ada lagi Nurul? Baik Pak, terima kasih. Yang lainnya, kalau sudah selesai ya. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan nggak? Pak, izin Eh, bertanya, untuk sistematika penulisannya di 1.7, Pak. Eh, Ditambahkan saja ya, karena di panduan tidak ada sistematika penulisan, ya boleh ditambahkan lah ya di bab berarti 1, berapa? 1,8 ya. 1,8 nanti sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu menjelaskan apa saja sih yang dibahas di dalam laporan ini, sistematikanya, format apa, bab-bab apa saja sih yang dituangkan di dalam laporan ini. Kira-kira seperti itu. Sistematikanya nanti di subbab 1,8. Itu ya, Amalia. Silakan, ada Oh, lagi? baik. Teman-teman, di dalam penulisan laporan sekali lagi ya, tolong baca lagi panduannya baik-baik ya. Apa namanya? Sesuaikan dengan format yang diminta. Kalau diminta Times New Roman, pakai jenis hurufnya Times New Roman ya. Tadi ada draft yang apa namanya yang tulisannya bukan Times New Roman. Ya. Nah, itu sesuaikan. Ya. Ukuran hurufnya. Terus tolong kalau ada angka 1, angka 2 urutan gitu ya. Tolong gunakan numbering. Tahu numbering nggak? Jadi numbering itu seperti ini. Contoh, ini nih. Sudah tampil di layar ya, Word-nya. Sudah tampil belum, Word? ada Pak, ada. Nah, numbering itu seperti ini. Ketika ditambahkan poin ke-5, misalkan ini step poin ke-4 ya. Nah, ada di baris ke-4, enter. Nah, ini di sini otomatis 5. Nah, usahakan pakai ini. Ya. Pakai numbering. Di poin 5. Enter lagi. Nah, itu sudah otomatis 6. Itu ya. Nah, ketika nanti si isiannya banyak, nanti mau otomatis ke bawah. Bisa dilihat ya, ini tuh rapih ke atas ya. Kalau tidak menggunakan numbering, contoh seperti ini. Contoh ya, ini tidak menggunakan numbering misalkan. Tiga, 4, 5. Tuh kan, ini jadi tidak rapi. Tuh. Walaupun ini digeser, misalkan ya left indent-nya ke tengah, tapi kan tidak sesuai tuh 5-nya. Ya, jadi di sini tuh batas penulisannya sejajar dengan 5.
Padahal kan ini jajaran 5 ini adalah untuk angka. Nah, harusnya kan seperti ini. Nah, harusnya seperti ini. Tuh. Di urutan semua, 6 ring. Wah, harus seperti itu. Ya. Itu ya, teman-teman. Silakan, ada pertanyaan nggak? Teman-teman, tolong lengkapi dulu ya, supaya saya bisa secara detail juga memeriksanya, karena yang dikirimkan di grup itu belum tuntas, ada yang belum diisi, misalkan bab subbab, misalkan metodologinya ada yang belum diisi juga, kemudian ada yang sudah diisi tapi asal ada, misalkan hanya ada satu paragraf, misalkan satu paragraf pun tidak menjelaskan secara detail, misalkan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Batasan masalahnya misalkan tujuannya misalkan ada 2, nah, setidaknya lah ada 4 atau 5. Kemudian latar belakangnya hanya ada satu paragraf. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Jadi nanti setelah ini teman-teman tolong buat draft isian dari bab dan subbabnya itu yang lengkap, ya. Latar belakang minimal 1 halaman lah, ya. Atau bisa mewakili dari permasalahan yang ada di sana setelah diidentifikasi. Jadi kalau satu paragraf itu saya kira belum cukup untuk mewakili dari latar belakang, ya. Pokoknya yang lengkap, rumusan masalah juga sama, tujuan, batasan, manfaat, metodologi yang lain-lainnya. Itu ya. Jadi malam ini saya hanya buka satu saja sebagai sampel ya. Tolong dirapihkan semuanya ya. Yang belumnya silakan diisi. Kemudian yang kira-kira belum sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, tolong sesuaikan dulu. Mulai dari format gitu ya, dari cover, kemudian kata pengantar, kemudian apalagi misalkan bab subbabnya, nah itu dilengkapi. Itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf belum bisa saya periksa semuanya ya, karena ada beberapa yang kosong juga. Seperti hanya ini nih rumusan masalah kelewat. Nanti tolong usahakan lengkap dulu, ya supaya saya meriksanya juga tuntas, tidak satu-satu. Hari ini diperiksa karena ada yang kurang, besok harus diperiksa lagi. Gitu. Nah, itu kan 2 kali pekerjaan. Nah, supaya menghemat waktu juga, teman-teman bisa fokus ke bab lain. Kalau ini selesai kan bisa nanti lanjut ke bab lain, ke bab 2, bab 3, bab selanjutnya. Itu ya, teman-teman. Tolong manfaatkan waktu, luangkan waktu ya untuk membuat laporan ini. Dicicil ya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Sebelum saya akhiri. Silakan. Saya, Pak, Ya, silakan. kan jangan file pas di buku suka beda gitu Pak. Itu cara antisipasinya gimana? Gimana? Aduh, saya kurang mendengar jelas. Suaranya putus-putus. Ya, kan kalau misalkan kita bikin nih misal di versi di Word-nya versi 2010 misalkan, kita kalau dibuka yang 2007 antisipasinya gimana Pak? Oh, iya, iya. Nah, nanti
pada saat membuat laporan ataupun dokumen yang lain lah ya, supaya aman ketika dibuka di komputer lain. Nah, usahakan disimpan dalam versi 2003 kalau di Microsoft Word ya. Jadi teman-teman, bentar. Jadi nanti ketika menyimpan dokumen, di save-nya dalam bentuk versi 2003 atau 2000-an lah. Saya coba lampirkan dulu lah, supaya teman-teman paham. Nah, ini penting ya. Jadi bukan hanya untuk laporan saja, tapi untuk pengelolaan dokumen pun harus diperhatikan. Karena tidak semua komputer itu Microsoft Word-nya sama versinya gitu ya, antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, untuk mengantisipasi dokumennya itu rapi gitu ya, sama aslinya ketika dibuat di komputer yang awal dibuat, nah itu harus disimpan dulu ke versi yang lama lah sebelumnya. Nah, yang paling aman saya biasa gunakan Microsoft Word 2003. Nah, kalau di sini yang saya gunakan adalah bisa menggunakan ini nih, Word 97 sampai 2004. Nah, ini gitu ya. Jadi versinya versi lama gitu, 2004. Atau bisa 2003 atau 2007. Nah, biasanya aman lah di Microsoft Word 97, 2004 atau 2003 atau 2007 gitu ya. Gitu ya. Di Microsoft Word sekarang itu kan ekstensinya kan .x ya. Iya, Pak. Nah, .x. Nah, ketika membuka file doc, nah saya kira aman. Ya, file doc ini asal doc aja dibuka di Word versi sekarang itu saya kira aman. Itu ya. Pak Willy gitu. Paham nggak, Wil? Iya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Itu ya. Ada lagi nggak? Alif Jainul Ihsan. Kemana tah? Nggak ada respon. Fajar. Hadir, Pak. Sudah belum? Lagi nyusun, Pak. Soalnya kemarin laptopnya error mulu. Oke. Taufik. Mana, Pik? Sudah belum, Pik? Berapa ada kemarin udah di Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya, teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf belum bisa buka satu-satu ya. Kalau nanti pertemuan berikutnya, nanti saya buka punya siapa, misalkan punya Willy ya, atau punya Rino, Rizka lah. Karena
masih belum selesai gitu ya, ada beberapa sub yang belum diisi, yang ada yang sudah diisi tapi tidak lengkap ya. Jadi supaya tidak 2 kali, tolong lengkapi dulu lah ya, harus lengkap dulu supaya nanti saya periksanya tidak 2 kali dan kalian pun mengerjakannya tidak berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau hari ini diperiksa, ada revisi, perbaiki, besok sudah masuk ke bab yang lain gitu. Supaya kita bimbingannya efektif gitu ya, tidak terus mengulang-ulang. Itu ya. Untuk judul teman-teman, kita gunakan yang ini dulu ya, untuk supaya nanti ada kalau misalkan ada kesamaan dengan yang sebelumnya, nanti kita atur-atur ya bagaimana judulnya tidak sama dengan yang lain. Ya, yang penting judul ini adalah yang kalian kerjakan pada saat magang gitu ya. Misalkan bagian cutting, tapi membahas mengenai misalkan apa? Saya kurang tahu sih kalau di magang itu ada apa saja. Misalkan bagian operator atau misalkan bagian keuangan, itu kan tidak nyambung, gitu ya. Kemudian yang bagian misalkan bagian crimping misalkan, kemudian tapi membahas cutting. Nah, itu kan tidak sesuai. Yang penting adalah sama dulu yang pekerjaan di magang itu dijadikan topik KP-nya supaya nanti ketika ditanya kalian bisa menguasai materi karena sudah biasa di pekerjaannya. Ya, saya kira tidak ada masalah gitu ya. Paling nanti cara menjawabnya jangan sampai tidak disampaikan dengan jelas. Akhirnya si penguji malah nanti memberikan nilai yang tidak sempurna gitu ya, yang tidak karena menjelaskannya misalkan kurang kurang jelas, akhirnya nilainya juga kecil. Paling nantilah strategi nanti ketika ketika sidangnya lah nanti kita bahas. Ya teman-teman, saya kira cukup. Silakan manfaatkan waktu, kerjakan ya, tuntaskan. Insya Allah nanti bimbingan berikutnya hari Minggu lagi jam 18.30 insya Allah ya. Atau nanti kalau ada yang ditanyakan silakan bisa japri atau diskusi di grup. Itu saja ya teman-teman, semuanya terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.